Selamat datang di pengajaran statistika lanjutan di FEB UI. Video ini berisi sejumlah jawaban atas soal-soal yang pernah menjadi bahan ujian tengah semester untuk topik pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi chi-square, yaitu Test of Goodness of Fit. Materi ini tidak memperkenalkan konsep baru dan tidak berpretensi untuk menjadi materi pengajaran pemahaman konsep. Saya Pribadi Setianto. Mari kita mulai. Soal 1. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Analisis soal. Ini adalah persoalan membandingkan sebuah distribusi empiris dengan distribusi teoritis tertentu yang dalam hal ini adalah distribusi Poisson. Jadi ini merupakan persoalan Test of Goodness of Fit. Sementara ini, informasi yang dapat dikumpulkan adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat signifikansi 0,05. Kemudian ada kelas-kelas atau kategori sebanyak 7, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebagaimana yang terlihat pada tabel. Ya, seperti yang akan terlihat pada prosedur nanti, banyaknya kelas atau kategori adalah informasi yang diperlukan dalam Test of Goodness of Fit. Kemudian diinformasikan bahwa parameter distribusi teoritis yang akan dirujuk dalam pembandingan adalah lambda diketahui sebesar 3. Keberadaan diketahuinya atau tidak diketahuinya parameter distribusi yang dirujuk pada persoalan yang dihadapi juga merupakan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian Test of Goodness of Fit. Parameter lambda diperlukan dalam rangka menghitung probabilitas kejadian kedatangan untuk menghasilkan frekuensi yang diharapkan atau expected frequency. Namun probabilitas tersebut sudah diberikan oleh soal. Ketiga besaran yang diketahui tersebut akan dibawa ke lembar berikutnya. Jawaban 1. Perintahnya adalah melakukan Test of Goodness of Fit. Maka kita persiapkan dahulu prosedurnya. Pertama adalah desainnya yang demikian. Sesuai permintaan soal, yaitu ingin membuktikan apakah perilaku kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson. Desain pengujian pada Test of Goodness of Fit selalu dalam bentuk H0 populasinya terdistribusi teoritis tertentu dan HA populasinya tidak terdistribusi teoritis tertentu. Kemudian dengan kriteria yang demikian ini, dengan K adalah banyaknya kategori atau kelas dan G adalah banyaknya parameter populasi yang diperlukan dalam penghitungan, namun harus diestimasi dengan sampel. Kemudian adalah statistik uji ini, dan terakhir adalah kesimpulan. Terlihat bahwa kita memerlukan nilai-nilai statistik uji dan nilai kritis untuk menjawab soal. Untuk mendapatkan nilai-nilai kritis, diperlukan 3 besaran ini, yaitu alfa, K, dan G. Dan diperlukan hasil untuk statistik uji dalam skala chi-square ini. Dipanggil dahulu informasi dari lembar sebelumnya. Tadi kita dapatkan bahwa K adalah sebesar 7 dan G adalah 0 karena tidak ada parameter populasi yang seharusnya diketahui namun diduga dengan hasil sampel, serta alfa sebesar 0,05. Dalam hal ini, parameter dari distribusi Poissonnya adalah lambda yang diketahui yaitu sebesar 3. Jadi apabila lambda itu tidak diketahui sehingga harus diestimasi dengan hasil sampel, maka nilai G-nya adalah 1. Dengan keadaan itu, maka besarnya nilai kritisnya adalah 12,592. Nilainya bisa didapat dari fungsi Excel dengan perintah sama dengan chi-square titik inverse titik RT
dalam kurung 0,05 titik, 6. Selanjutnya, kita harus menghitung statistik ujinya. Formulanya menunjukkan bahwa kita harus mempunyai frekuensi empiris atau hasil observasi dan expected atau teoritis. Dari soal diketahui hasil empirisnya yang demikian ini. Soal menyediakan hasil hitungan probabilitas Poisson untuk berbagai peristiwa kedatangan 5 menitan, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 6+. Apabila probabilitas tersebut dikalikan 500, besarnya sampel, maka dapat diperoleh expected frekuensi ini. Selanjutnya dilakukan penghitungan sesuai dengan formula statistik uji pada kolom terakhir ini. Sehingga diperoleh nilainya adalah 33,0566. Jadi kedua nilai tersebut, nilai kritis dan statistik ujinya, kita bawa ke lembar berikutnya. Jawaban nomor 1, yaitu melakukan pengujian hipotesis dengan test of goodness of fit pada tingkat signifikansi 0,05. Dipanggil dahulu hasil hitungan terdahulu. Begini jawabannya. Langkah pertama adalah desain. Dengan H0 bahwa populasi kedatangan mengikuti pola distribusi Poisson. Dengan kriteria tolak H0 yang demikian. Kemudian ada statistik uji ini. Posisi kedua nilai penting itu dapat ditampilkan pada sketsa yang demikian. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai statistik uji 33,0566 adalah lebih besar daripada nilai kritis 12,592 adalah di daerah penolakan. Sehingga keputusannya adalah menolak H0. Jadi ada cukup bukti untuk menolak bahwa populasi kedatangan pelanggan mengikuti pola distribusi teoritis Poisson. Apabila dilakukan penghitungan p-value sebagai probabilitas ini, yang akan menghasilkan p-value sebesar 1,02261 dikalikan 10 pangkat minus 5, sebuah nilai yang amat sangat kecil, sehingga kita menolak H0. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal 2. Silakan pause videonya untuk memahami soalnya. Begini analisis soalnya. Perhatikan permintaan ini. Frasa telah terjadi perubahan pangsa pasar berarti bahwa nilai-nilai porsi hasil penjualan ini berbeda dengan pangsa pasar yang sebelumnya ini. Atau apakah distribusi pada sampel tersebut yang ada di kolom kedua masih mencerminkan distribusi pangsa pasar seperti yang ada di kolom ketiga? Jadi ini akan membandingkan sebuah distribusi empiris dengan sebuah distribusi tertentu. Jadi ini merupakan kasus test of goodness of fit. Distribusi empiris tersebut akan dibandingkan dengan distribusi teoritis dalam bentuk distribusi pangsa pasar sebelum pandemi. Sesuai dengan soal, tingkat signifikansinya adalah 0,05. Kemudian berdasarkan datanya, diketahui bahwa K adalah 6, A, B, C, D, E, F. Sesuai dengan prosedur ujinya nanti, penyelesaian test of goodness of fit memerlukan informasi tentang banyaknya kategori atau kelas dari datanya.
Kemudian, karena akan membandingkan dengan distribusi teoritis berbagai proporsi populasi, maka perlu diketahuinya parameter berbagai proporsi pada setiap kelas. Pangsa pasar yang tersedia itu menunjukkan parameter proporsi masing-masing kelas yang perlu diketahui dalam test of goodness of fit. Bila nilai parameter itu tidak diketahui sehingga harus diestimasi dengan sampel, maka akan terjadi pengurangan pada derajat bebasnya. Mari kita jawab. Jawaban 2. Permintaan soal adalah melakukan test of goodness of fit dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Maka kita panggil prosedur pengujian untuk masalah tersebut. Dimulai dengan desain yang demikian ini. Ya, H0 adalah bahwa pangsa pasarnya masih tetap. Kemudian ada kriteria yang demikian. Dilanjutkan dengan statistik uji yang seperti ini. Dan terakhir adalah kesimpulan. Terlihat bahwa ada 3 besaran yang menentukan nilai kritis chi-square, yaitu alfa, K, dan G. Dan diperlukan proses hitung yang memakan waktu agak lama untuk menentukan statistik uji chi-square-nya. Untuk nilai kritis bagi kriteria penolakan, diketahui bahwa nilai K sebesar 6 dengan G sebesar 0 karena kita tidak menggunakan hasil sampel untuk memperkirakan parameter proporsi atau pangsa pasar yang diperlukan karena sudah diketahui besarnya. Dengan dasar itu, maka nilai kritisnya adalah sebesar 11,0705 yang dapat diperoleh dengan fungsi Excel sama dengan chi-square titik inverse titik RT dalam kurung 0,05 karena derajat bebas adalah 5 dan tingkat signifikansi adalah 0,05. Selanjutnya kita menghitung statistik ujinya. Disajikan kembali data pangsa pasar sebelum pandemi. Kalikan proporsi itu dengan besarnya sampel akan menghasilkan expected frequency atau frekuensi yang diharapkan apabila pangsa pasar masih tetap. Kemudian disajikan lagi data sampelnya yang merupakan data empiris atau yang terobservasi. Berdasarkan dua data pada dua kolom terakhir tersebut, dihitunglah statistik ujinya dengan formula seperti terlihat pada langkah ketiga tadi. Hasilnya adalah demikian ini. Dituliskan hasil nilai kritis dan statistik ujinya untuk dibawa ke lembar berikutnya. Mari kita lanjutkan. Jawaban 2. Disajikan dua hasil barusan, nilai kritis dan statistik ujinya. Inilah jawaban pertanyaannya. Dimulai dengan desain ini. Dilanjutkan dengan kriteria penolakan H0 yang sesuai. Jadi, tolak H0 bila statistik ujinya lebih besar daripada 11,0705. Kemudian langkah ketiga adalah statistik uji yang barusan diperoleh sebesar 15,63763. Angka-angka tersebut diletakkan di sketsa distribusi chi-square yang demikian ini. Sehingga kesimpulannya adalah karena statistik ujinya sebesar 15,638 terletak di daerah penolakan H0, maka ada alasan untuk menolak H0, bahwa pangsa pasar menolak H0 yang menyatakan bahwa pangsa pasar masih tetap seperti sebelum pandemi. Jadi kita dapat meyakini bahwa pangsa pasar perusahaan sudah berubah.
Kita lanjutkan ke soal berikutnya.